Duduk kembali. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan kesaksian. Satu dua orang. Silakan. Oh ya, bapak. Betul. Bukannya Cek. Ekornya digigilin supaya nggak kemana. Oke, shalom. Ya, puji Tuhan, sudah kita ketemu lagi ya. Saya kemarin sudah lulus untuk sekolah selama setahun. Jadi puji Tuhan, apa ya? Banyak hal yang saya dapatkan di dalam saya mengikuti sekolah kehidupan ya. Saya namakan juga sekolah kehidupan. Dan ternyata di sana bukan cuma saya, ada beberapa teman-teman yang saya kenal, hamba Tuhan juga. Mereka juga memberikan kekuatan, inspirasi juga membuat saya berpikir bahwa Tuhan itu tidak jahat. Ya. Ada satu firman yang saya tangkap ketika saya di dalam mengenai Yunus. Yunus itu disuruh pergi oleh Tuhan ke mana? Ke Niniwe ya. Tapi dia larinya ke Tarsis. Ya. Ada pemberontakan yang mungkin dilakukan oleh Yunus waktu itu ketika Tuhan suruh melakukan sesuatu. Dan awalnya mungkin Yunus berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Kenapa? Ketika dia dalam perutikan, ya, selama beberapa hari, 3 hari ya dalam perutikan dia, mungkin dia protes dengan Tuhan. Kenapa kok saya harus mengalami semua ini Tuhan? Tapi kita tahu bahwa di balik semua itu Tuhan kepingin memberikan suatu pembelajaran yang besar buat Yunus. Karena kita tahu bahwa apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Ya. Sekarang jujur, bukan cuma pemulihan yang Tuhan berikan. Ya. Saya belajar bagaimana cara mengasihi orang. Saya belajar bagaimana bisa menghargai seorang istri, dan saya belajar juga bisa menghargai sebuah makanan. Ya, itu dari mana? Dari sekolah kehidupan ini. Ya, kemarin saya pulang, saya nanya sama istri, masak apa? Tahu sama tempe. Ya. Dulu kalau saya makan nggak tahu sama tempe itu mungkin saya mundur dulu ya. Kok cuma itu aja? Tapi ketika dia ngomong seperti itu, saya oke, aku makan. Dan saya tahu saya menghabiskan dua piring ya. Karena tahu dan tempe masakan rumah itu lebih enak daripada makanan yang saya makan di dalam. Ya. Jadi saya belajar banyak hal di situ ya. Saya ingat betul bagaimana rasanya hidup tanpa harapan ya, tanpa apa namanya. Di sana banyak mungkin orang berpikir bahwa sekolah di sana itu berarti orang-orang yang benar-benar murni melakukan kesalahan. Tapi saya mau katakan bahwa tidak semua orang dalam sana melakukan kesalahan. Ya, ada beberapa orang yang mengalami kriminalisasi ya. Bahkan saya ketemu dengan seorang kakek umurnya 63 tahun ya. 63 tahun itu sudah masuk ke lansia ya. Dia divonis melakukan tindakan asusila. Padahal dia kepingin cuma waktu itu dia ngobrol namanya saya sebutkan Pak M juga saya. Dia orang Kristen juga, orang asal nama juga nama Kristen ya. Dia ketemu seorang anak kecil umur 3 tahun ya. Dia rindu sama cucunya karena cucunya ada di luar pulau gitu ya. Ya dia perlu anak umur 3 tahun ini ya, namanya seorang kakek ya. Kakek itu ya kepingin meluapkan rasa rindunya gitu sama anak kecil ini. Ya dulu ya namanya seorang opa cucu budaknya anak kecil ini. Dan ketika ibunya tahu
dilaporkan ada ini ke pihak yang berwajib itu melakukan koordinasi pelecehan seksual. Sudah, ketika saya tahu hal itu, saya sempat ngobrol sama Tuhan, ada apa gitu? Kasihan orang ini sudah berusia, sudah menjelang usia tua, ya, dia sudah menjalani hukuman yang mungkin tidak seharusnya dijalani. Ya, tapi Tuhan bilang bahwa aku ini datang bukan untuk mencari orang yang sehat, aku datang untuk mencari orang yang sakit. Justru dalam tempat ini aku mendapatkan banyak orang-orang yang saya kumpulkan dan mereka adalah orang-orang pilihan yang saya pilih. Yang dimana dia harus mengikuti proses yang aku berikan bagi mereka. Setelah kalau kita baca dalam firman Tuhan, Yesus mengatakan ketika aku telanjang kau tidak melihat pakaian, ketika aku dalam kesusahan kau tidak menengok aku, dan ketika aku dalam penjara kau tidak mengunjungi aku. Dan murid-murid mengatakan, Tuhan kapan kau tidak memakai pakaian, kapan kau di penjara? Dan jawaban Tuhan apa? Ketika ada saudaramu yang mengalami seperti itu, itulah apa yang dibilang. Artinya apa? Tuhan ada di dalam setiap orang-orang yang sedang mengalami prosesnya Tuhan. Jangan menganggap bahwa orang sedang mengalami musibah adalah orang yang berdosa, orang yang mengalami suatu kesalahan yang fatal. Bukan. Kadang-kadang Tuhan memproses mereka jadi lebih baik. Dan saya bertemu juga dengan seorang hamba Tuhan besar, ya, hukumannya yang melebihi hukuman saya. Dia adalah penjahat pertama yang melakukan mutilasi di Kota Surabaya. Itu di tahun 2007. Dan dia seorang hamba Tuhan besar sekarang. Dia dihukum 18 tahun. Terakhir dia di Nusa Kambangan. Ya, seorang pendeta dan korannya dikasih tahu oleh saya tulis. Jadi ada seorang penagih dia, ya, langsung potong kepalanya, kepalanya dibawa kemana-mana. Kalau polisi itu lakukan jalan itu kan kepalanya. Harusnya dihukum mati, tapi dia menjalani hukuman 18 tahun. Dan dia sekarang jadi seorang hamba Tuhan, mengutak Jonathan Jin, ya kita tahu. Dan dia cerita bahwa 18 tahun bukan waktu yang singkat buat saya. Dan ketika saya keluar, saya berpikir bahwa maukah ada, masih ada kan yang mau menikah dengan saya. Dia ragu. Dan ternyata ada seorang perempuan yang ngomong, aku mau. Aku itu orang pembunuh. Kamu nggak takut nikah sama saya? Itu kesadaran beliau ya. Dan akhirnya dia punya seorang anak. Dia cerita anaknya barusan lulus SMA. Ya, dia anak ini ngomong ke bapaknya, Daddy, bilang gitu, Daddy, aku mau sekolah Daddy, aku mau sekolah lagi. Bapaknya ngomong, dia nangis, dia katakan, Tuhan, inikah rencanamu di balik semua yang aku alami? Bukan cuma aku mengalami pemulihan dari Tuhan, tapi Tuhan pulihkan juga keluargaku. Dia Tuhan pulihkan rumah tanggaku, dan dia berikan keluarga yang luar biasa bagus. Ya, di saat-saat dia menentukan anugerah Tuhan di balik apa yang dialami oleh dia. Maka saya katakan bahwa tidak semua orang yang ahli langsung adalah orang-orang yang jahat, tapi banyak orang-orang yang diproses Tuhan untuk menjadikan mereka orang yang luar biasa. Pak Budisu yang di sini juga sama. Beliau mantan orang yang saya anggap orangnya bukan narapidana tapi warga binaan. Ya, mantan bandar narkoba atau puji Tuhan. Dia sekarang bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, dulu saya sama istri tidak pernah ngobrol ya, tidak pernah jarang kita intens ketemu berdua. Sekarang saya mengucap syukur ya, saya diberikan seorang istri yang luar biasa. Sekarang saya tidak pernah mau lepas dari dia. Ya, waktu saya pulang pun saya ngomong ayo kita mulai lagi ngobrol. Ya, kita buat keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi ketika saya keluar malamnya saya mulai bikin mesbah doa, saya berdoa. Paginya juga sama, saya dibangunkan sama saya berdoa.
berdoa berdua sama sih, dengan tangan sama memulai sesuatu yang baru. Karena sudah punya Tuhan ini kan, bukan saya saja yang dipulihkan, tapi keluarga saya dipulihkan, rumah tangga saya dipulihkan. Ya, saya kagum punya Allah seperti dia. Dan saya bersyukur saya mengalami kejadian seperti itu. Kalau enggak, saya nggak tahu. Saya tidak mungkin ada di tempat ini, mungkin saya sudah di jalanan, saya mungkin lebih jahat lagi di luar sana, saya mungkin lebih buruk lagi keadaannya. Tapi karena anugerah Tuhan, ditangkap Tuhan, saya masuk ke bengkelnya Tuhan, saya diperbarui lagi. Dan Tuhan berikan satu anugerah besar. Dan luar biasanya lagi ketika saya kemarin keluar dari tempat itu, ya, teman-teman saya bilang, Pak, tunggu saya keluar, boleh nggak saya gabung di teman Bapak? Oh silakan. Bahkan salah temannya ke WNI, kepolisian. Ya. Saya bilang sama dia, bulan depan kalau salah bulan 7 ya di luar. Gabung ke tempatnya, monggo. Jadi sambil menyelam sambil main, sambil saya di sana menjangkau banyak jiwa, saya katakan Tuhan, untuk ini rencana, saya hanya ikut aja. Ya, Tuhan, semakin hari semakin saya dengan istri saya dan bahkan teman-teman saya bilang, kamu luar biasa, kamu punya istri yang sangat luar biasa. Ya, saya bangga karena saya baru ingat saya pernah berdoa sama Tuhan sebelum saya nikah sama dia. Tuhan, saya kepingin punya pasangan yang seperti oma saya. Saya punya oma, sama dia mami, ya, dia sudah meninggal. Dia sangat perhatian sekali sama saya. Dan ternyata Tuhan ingatkan, itu yang kami inginkan dan kamu sudah dapatkan. Jangan sia-siakan lagi. Ya. Tuhan, saya bersyukur dan saya terima kasih juga buat teman-teman di sini, Minan dan rekan-rekan yang lain. Ya. Selama saya tidak ada, luar biasa saya nonton di YouTube, dikasih di dalam sekali ibadah saya buka ya, saya sewa di sana, pun bisa lihat luar biasa. Artinya banyak hal yang Tuhan memberikan kita untuk bisa belajar bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan sangat baik. Itu aja. Yesus memberkati. Haleluya. Amin.